Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau untuk berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang rasanya dapat kembali menyapa Anda semua dalam program acara favorit kita, tentunya live interaktif Bekal Muslim bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan wakil ketua dan sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan Alhamdulillah, Ustadz telah hadir membersamai kita di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban bikum. Marhaban bikum Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Hayyakallah. Siap Ustadz ya, menjawab pertanyaan yang masuk nantinya Ustadz ya. Biidznillah. Baik Ustadz. Ya pemirsa, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat, dan tak lupa kita doakan semoga Ustadz-Ustadz kita yang lainnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kedepannya dapat senantiasa memberikan kita faedah ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, berinteraksi langsung bersama Ustadz, bertanya melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita dengarkan faedah singkat dari Ustadz terlebih dahulu. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Telah sekian hari kita melalui ibadah puasa Ramadan tahun ini. Sepatutnya kita introspeksi diri, setelah sekian hari kita berpuasa, adakah perubahan yang signifikan dalam hidup kita? Adakah perubahan yang fundamental dalam pola pikir kita? Adakah perubahan ke arah yang lebih positif dalam spirit hidup kita? Karena tentu muhasabah yang harus kita lakukan adalah muhasabah yang masih memungkinkan ada kesempatan bagi kita untuk berbenah diri atau melipat gandakan apa yang telah kita dapat. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah sebuah bengkel akhlak. Puasa adalah sarana yang Allah siapkan untuk kita menjadi seorang muslim yang luhur lahir dan batinnya, berakhlak mulia, memiliki orientasi akhirat, dan juga kepribadian serta perilaku yang luhur. Karena itu salah satu pesan dahulu Nabi SAW yang begitu beliau tekankan, menggambarkan tentang fungsi puasa. Barang siapa yang berpuasa falam yarfuth walam yafsuk. Barang siapa yang berpuasa dan dia betul-betul tidak meninggalkan perbuatan rafas, betul-betul meninggalkan perbuatan fasik, mereka lah orang yang betul-betul berpuasa. Namun sebaliknya orang yang gagal melakukan itu, sehingga selama berpuasa, puasanya masih dihiasi dengan kata-kata yang kotor, perbuatan yang keji, dusta, manipulasi, bermuka dua, dan masih saja tergoda melakukan hal yang
tiada artinya, tidak menguntungkan, bahkan relatif mencelakakan, merugikan, maka puasa dia hanya sekedar lapar dan dahaga. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang selama berpuasa tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan manipulatif, perbuatan dusta, sebagaimana ketika dia berpuasa juga gagal untuk membersihkan dirinya dari hal yang sia-sia, wal jahl, kebodohan, tindakan pandir, tindakan yang tidak mendatangkan keuntungan dunia ataupun akhiratnya, maka Allah tidak merasa perlu untuk menerima puasanya. Dalam pesannya sebagian salaf mengatakan, idza sumt, kalau engkau sedang berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka, hendaknya pandanganmu dan telingamu, pendengaran dan penglihatanmu ikut berpuasa. Apa artinya berpuasa kalau ternyata kita masih hobi mendengar hal yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Kita masih hobi menyaksikan hal yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa adalah orang yang paling indah akhlaknya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan as-saumu junnah. Puasa itu adalah sebuah perisai, sebuah benteng. Benteng apa? Perisai apa? Perisai akhlak. Perisai yang membentengi diri kita dari godaan-godaan untuk melakukan tindakan atau ucapan yang kotor, tindakan dan ucapan yang buruk. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, kalau engkau sedang berpuasa, Nabi memberikan contoh konkret. Fala yaskhab, jangan kau suka teriak-teriak, jangan kau bersuara lantang. Karena orang yang teriak-teriak, mengangkat suara, itu gambaran orang yang emosional. Puasa tidak demikian. Puasa adalah pengendalian hawa nafsu. Wala yafsuk, jangan berbuat fasik. Fa in sabahu ahadun, sampai pun kalau ada orang yang membuli kita, menyakiti kita, menzalimi kita, maka nafsu amarah, nafsu balas dendam, nafsu melawan keangkara murkaan dengan keangkara murkaan yang serupa, itu tidak sepatutnya dibiarkan berkobar, harus dipadamkan. Falyakul ini imrun shaim, padamkan amarahmu dengan apa? Dengan menginspirasi diri. Katakan pada dirimu bahwa aku sedang berpuasa. Ya, itulah substansi dari puasa. Karena itu mari kita bertanya bersama. Sudahkah kepribadian yang baik ini, kemampuan menahan nafsu amarah, nafsu angkara murka, sudahkah kita berhasil dapatkan setelah sekian hari kita berpuasa? Bila diri kita masih saja terjebak dalam amarah, terjebak dalam emosional kita, suasana emosi kita, maka itu pertanda kita belum menjiwai puasa. Laisa syadidu bisurah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang yang gagah perkasa, yang kuat, adalah orang yang kuat secara fisik, berotot kuat sehingga mampu menumbangkan, mengalahkan lawan-lawannya secara fisik, bukan. Tetapi orang yang perkasa, hebat, man yamliku nafsahu 'anil ghadab, orang yang berhasil dan selalu berhasil, selalu mampu menahan dirinya di saat dia berhadapan dengan kondisi-kondisi yang memantik amarah, merangsang kita murka, namun itu semuanya berhasil kita kendalikan. Inilah substansi dari puasa, dan itulah inti dari ketakwaan. Karenanya mari kita introspeksi diri, semoga Allah SWT betul-betul menjadikan puasa ini sebagai benteng akhlak, sebagai bengkel akhlak kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam. Syukron, jazakumullah khairan nasihat singkatnya Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali kami mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustaz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Dan juga kami ingatkan bahwasanya kami hanya menerima pertanyaan melalui WhatsApp call dan kami tidak menerima pertanyaan melalui pesan WhatsApp.
Baik Ustadz, untuk pertemuan kali ini kita mulai pertanyaan dari website terlebih Baik. dahulu Ustadz. Pertanyaan pertama dari saudara Reza Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, untuk zakat hasil perkebunan sawit dan karet, bagaimana cara menghitung zakatnya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ahli fikih telah bersilang pendapat tentang hasil pertanian yang wajib dizakati. Dan dalam hal ini Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad telah mengambil satu kesimpulan dan kemudian menerbitkan fatwa bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah semua jenis biji-bijian yang dapat disimpan. Kedelai, jagung, beras, gandum, dan yang sejenis. Adapun biji-bijian yang tidak dapat disimpan atau buah-buahan yang tidak dapat disimpan, maka itu tidak wajib dizakati. Berangkat dari kesimpulan tersebut, dapat disampaikan bahwa karet bukanlah termasuk biji-bijian, maka tidak wajib dizakati. Demikian pula sawit. Sawit juga bukan termasuk biji-bijian yang bisa disimpan. Dia harus segera diolah. Tebu pun demikian, maka tidak dikeluarkan zakat pertanian. Namun dari hasil penjualannya, bila terkumpul satu nisab, yaitu senilai dengan 85 gram emas, dan berlalu 1 tahun, harta yang terkumpul tersebut tidak susut dari 1 nisab, maka wajib dizakati, yaitu zakat uang atau zakat emas, 2,5%-nya. Bukan zakat hasil pertanian. Bedanya, zakat hasil pertanian itu dikeluarkan setiap kali panen. Dan kadar yang dikeluarkannya pun sebesar 10% atau 5%. Sesuai dengan pengairan. Bila pengairannya dengan biaya maka 5%. Kalau biaya pengairannya itu tanpa biaya, kan hanya mengalirkan air saja dari sungai, atau tak ada hujan misalnya, maka zakatnya 10%. Lebih besar dari zakat emas dan perak ataupun mata uang. Nah, kesimpulan tadi dari sampaikan bahwa sawit beserta karet, tebu dan yang sejenis itu tidaklah termasuk biji-bijian yang bisa disimpan yang zakatnya dalam zakat pertanian. Zakatnya adalah kalau hasil penjualannya tersimpan, terkumpul dari hasil penjualannya itu uang 1 nisab, yaitu senilai 85 gram emas, dan uang itu mengendap selama 1 tahun tidak pernah susut dari batas minimal nisab, maka zakatnya 2,5%. Ya. Sekali lagi, tapi itu bukan zakat pertanian, itu adalah zakat uang. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Reza Afandi. Dan telah terhubung bersama kami penelpon pertama kita pada pagi hari ini Ustadz. Ada Bapak Sani di Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak, pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Bapak. Mana yang lebih diutamakan antara sholat aja? Halo, maaf Bapak, suaranya terputus-putus Bapak. Oke. Ya, Pak. coba jelang lagi. Ini udah dengar Pak? Ya, Sudah, ya, Pak. silakan. Mana yang lebih diutamakan antara sholat Jumat, antara sholat sunat tahiyatul masjid dan sholat sunat sebelum Jumat ketika jamaah Jumat datang setelah Bilal azan pertama dan atau kedua? Baik. Itu aja Pak. Baik Bapak. Baik. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Bapak Sani di Sumatera ya, Riau. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Sani, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada.
ketika kita datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, maka sunnahnya adalah seketika kita sampai di masjid, kita segera sholat sunnah sebisa yang kita lakukan, semampu yang kita bisa lakukan. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, sebisanya. Karena Nabi SAW tidak memberikan batasan berapa rakaat yang seharusnya kita lakukan. Karena Nabi mengatakan summa sholama kutiba lahu. Kemudian dia sholat semampu yang dia bisa lakukan. Enggak boleh 2, boleh 4, boleh lebih dari itu. Ketika kita datang ke masjid dalam kondisi muadzin telah mengumandangkan adzan pertama, ya, maka ada jeda waktu, ada kesempatan kita untuk sedikit menunda, sehingga kita merespon atau menjawab, menirukan muadzin terlebih dahulu. Setelah adzan pertama selesai, baru kemudian kita sholat sunnah sebisa yang kita lakukan. Namun kalau kita datang ke masjid dalam kondisi muadzin sudah mengumandangkan adzan kedua, berarti imam telah berada di atas mimbar dan bersiap-siap akan segera menyampaikan khutbahnya. Maka dalam kondisi macam ini, lebih baik kita segera mendirikan sholat tahiyatul masjid. Karena memang tidak boleh, ya, ada larangan kita duduk di masjid sebelum mengawali dengan sholat tahiyatul masjid. Maka sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu dan pendekkan bacaannya untuk kemudian bisa segera mendengarkan khutbahnya imam. Demikian pula ketika kita datang ke masjid dalam kondisi khatib sudah berkhutbah, maka dalam kondisi macam ini lebih baik kita segera sholat 2 rakaat dan memendekkan sholatnya untuk kemudian mengikuti khutbahnya khatib, yaitu khutbah Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakumullah khairan jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab dari pertanyaan Bapak Sani di Riau. Kembali terhubung penanya berikutnya Ustaz, Ibu Misreni di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, Ibu. silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin bertanya ya Ustadz. Ini tolong diterangkan sholat witir yang 3 rakaat sekaligus itu ya Ustadz. Itu suratannya yang ada itu apa tetap 3 atau gimana? Itu Baik. tolong diterangkan Ustadz ya, gitu aja. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu Misreni di Lampung. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Misreni, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Salat witir ada 2 versi, 2 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 2 salam atau 2 kali salam, berarti salat 2 rakaat kemudian salam dan kemudian bangkit lagi 1 rakaat dan kemudian salam lagi. Sebagian lagi mengatakan boleh 3 rakaat langsung dengan 1 kali salam dan 1 tasyahud, alias pada rakaat kedua tidak perlu tasyahud, ya. Sujud pada rakaat pertama dan bangkit untuk salat rakaat kedua, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit lagi, lanjut langsung tanpa tasyahud pertama, ya, langsung ke rakaat ketiga dan kemudian nanti salam sekali saja. Adapun bacaannya, maka pada hukum asalnya bebas baca apa saja, surat apa saja. Tetapi ada anjuran, ada saran atau disunahkan untuk pada rakaat pertamanya membaca Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat keduanya membaca Al-Kafirun, dan rakaat ketiganya membaca Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Baik rakaat ketiga itu dilangsungkan dalam 1 salam, ya, 3 rakaat itu 1 salam, atau 3 rakaat tersebut dilakukan dengan 2 kali salam, sama saja suratannya. Tapi sekali lagi itu bukan wajib, itu sunnah saja. Sehingga kalau ibu sholat witir dengan membaca surat-surat yang lainnya, maka insya Allah tidak masalah. Allah Ta'ala a'lam. Syukran jazakumullah khairan jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Ibu Misreni di Lampung. Kembali terhubung penanya berikutnya dengan Ummu Yodi di Riau. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, suaranya kecil Ibu. Ini melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustadz. Ya, Begini Ustadz, ya. saya dan suami sering ribut. Terkadang pada saat ribut dan marah, suami suka mengucapkan kata-kata talak. Bahkan pada saat sudah tenang pun masih marahan, suami mengulangi lagi kata-kata talaknya. Beberapa hari kemudian baikan, dan ini sudah berlangsung beberapa tahun berulang-ulang. Bagaimana status pernikahan kami Ustadz? Baik. Dan bagaimana juga status anak-anak yang lahir kemudian? Baik. Kalau seandainya pernikahan kami sudah tidak sah, bagaimana status mereka? Mohon Baik. penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalam. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam pernikahan, akad nikah itu menjadi sah ketika suami atau wali mengatakan saya nikahkan kamu, dan kemudian si suami menjawab dengan mengatakan saya terima pernikahannya, dengan redaksi yang lugas dan tegas. Sebagaimana pernikahan akan menjadi berakhir, putus hubungan pernikahan antara keduanya bila suami dengan redaksi yang lugas dan tegas mengatakan saya ceraikan kamu. Dia menjatuhkan kata-kata cerai dengan lugas dan tegas. Adapun kalau suami mengatakan kalau gitu kita bercerai saja, ini belum merupakan redaksi yang lugas. Bisa jadi itu sebatas ancaman. Kalau redaksinya kita bercerai saja, kita akan bercerai atau saya akan ceraikan kamu, atau mengatakan kau silahkan pergi, kamu boleh mencari suami yang lain, atau dengan mengatakan kita akan segera urus pernikahan kita, perceraian kita ke pengadilan agama, dan redaksi-redaksi yang bisa difahami menjatuhkan cerai, namun itu tidak secara lugas dan tegas. Kalau redaksinya semacam ini, maka belum secara tegas menjatuhkan perceraian, kecuali bila memang kemudian suami secara kooperatif menceritakan tentang niat dari redaksi-redaksi yang dia ucapkan tersebut, narasi-narasi yang dia ucapkan tersebut, apakah niatnya sekedar mengancam atau betul-betul menjatuhkan talak. Kalau niatnya sebatas mengancam, maka belum jatuh talak. Tapi kalau memang redaksinya itu lugas dan tegas dan dengan mengatakan saya ceraikan kamu, maka ini betul-betul telah jatuh cerai. Dan kalau itu sudah terulang 3 kali, berarti hubungan pernikahan antara Anda berdua telah berakhir. Karena telah jatuh talak bain, sehingga Anda berdua tidak lagi boleh bersatu dalam satu rumah. Nah, karena pertanyaan tidak menyebutkan seperti apa narasi yang diucapkan oleh suami, maka dalam ini saya tidak bisa memberikan jawaban yang tegas sampai ada kepastian seperti apakah narasi yang diucapkan oleh suami. Ya, apakah narasi yang tegas dan lugas sehingga seketika jatuh cerai, atau narasi-narasi yang memiliki tendensi, memiliki niatan mengancam, niatan menakut-nakuti, bukan sekedar bukan niatan menjatuhkan perceraian. Nah, ini kembali kepada penanya, apakah narasi dari suami ketika mereka cekcok ataupun berselisih. Allah Ta'ala alam. Syukran jazakumullahu khairan jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Ummu Yodi di Riau. Dan kembali kita ke pertanyaan dari website Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Saiful Islam Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kami memiliki usaha di bidang busana muslimah. Dalam beberapa event, baik itu pameran atau semacamnya, kami sering mengundang beberapa artis atau influencer muslimah yang berbusana menutup aurat, dengan tujuan untuk menarik customer, dan semua itu direkam dalam bentuk foto dan video. Pertanyaan kami,
Apakah hal itu diperbolehkan dalam syariat? Dan apakah boleh mengupload momentum bersama artis tersebut dengan diterbitkan di platform Instagram dan artis tersebut tanpa menggunakan penutup wajah atau cadar dengan tujuan iklan atau pemasaran produk kami? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dan hendak Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Idealnya, saya katakan idealnya seorang muslim dalam perniagaannya ataupun aktivitas sehari-harinya tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjerumuskan orang lain dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ketika kita mengundang artis agar dia mengenakan pakaian kita, memeragakan pakaian hasil desain kita, dan kemudian direkam dalam bentuk video melenggak sana melenggok sini, menggoyangkan badannya ke sana kemari, itu tentu potensi menjadi godaan bagi lawan jenis. Ya, apalagi lawan jenis jelas tidak ingin beli baju tersebut, tidak ingin pakai baju tersebut, tapi dia akan sedikit banyak akan tergoda, tertarik pandangannya dengan kecantikan, gemulainya penampilan si artis tersebut. Kecuali bila konten tersebut hanya ditunjukkan kepada kaum hawa saja, maka itu masalah itu mungkin dianggap bisa ditoleransi. Tapi ketika itu dipertontonkan kepada semua orang, maka berarti kita telah melakukan atau menghasilkan satu konten yang dapat menjadi inspirasi negatif, sumber fitnah. Demikian pula ketika kita memamerkan kecantikan wanita tersebut dengan wajahnya yang sudah dikenal di masyarakat, maka ini juga pola-pola yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim ataupun muslimah. Karena bagaimanapun juga, disadari tidak, diakui ataupun tidak, ketika kita menampilkan foto, walaupun itu tidak bergerak ya, foto artis tersebut, ada sedikit banyak pesan bahwa artis ini cantik loh, artis ini cantik loh, ini menggoda loh, dan seterusnya. Padahal tidak sepatutnya seorang muslim itu berkontribusi dalam tersebarnya perbuatan keji di tengah masyarakat. Walladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Orang-orang yang senang atau bahkan proaktif menyebarkan fahisyah, perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman. Ini ancaman yang sangat pedih ya. Mereka akan dilaknati. Karena itu ini adalah bagian dari apa yang Allah larang dalam firman-Nya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Perbuatan dosa dan segala tindak melampaui batas kewajaran. Ya, memang marketing itu penting. Memasarkan produk itu penting. Tetapi tidak sepatutnya dengan cara-cara yang melanggar aturan syariat. Karena itu saya sarankan kepada kaum muslimin dan muslimah yang memiliki produk, memiliki desain dan yang lain sebagainya, janganlah pasarkan dengan cara-cara yang membawa atau memberikan pesan negatif kepada masyarakat, atau ajakan walaupun tanpa ajakan tidak langsung ya untuk melakukan perbuatan dosa. Misalnya dengan akhirnya memfollow akun artis tersebut dan kemudian memelototi artis tersebut dan seterusnya, yang itu dapat menjadi awal terjadinya perbuatan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu taala alam. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan Saiful Islam. Dan kembali terhubung bersama kami penanya berikutnya, Ibu Dia di Tangsel. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya izin bertanya, misalnya A punya saudara yang namanya B. B itu mengambil harta berupa sawah yang selama puluhan tahun diambil hasilnya oleh si B. Nah sekarang ketika A minta sawah itu, malah yang didapat itu fitnah dan caci maki, bahkan di media sosial dan di depan orang banyak. Tapi si A tidak membalas. Yang saya mau tanyakan, apa yang harus dilakukan oleh A dan anak-anaknya?
Karena ini kan mau lebaran ya, bolehkah tidak bertegur sapa atau silaturahmi sebagai peringatan bahwa tidak suka dengan sikap B dan keluarganya? Baik. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Allah SWT telah memberikan solusi, saran dan juga syariat tuntunan bagi kita untuk kita jalankan. Idfa' billatihi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejahatan orang itu dengan perbuatan kebaikan. Karena dengan cara itu orang yang semula mengobarkan permusuhan dan kebencian kepadamu, dia akan menjadi pembelamu yang sangat setia. Rasulullah SAW secara spesifik memberikan tuntunan kepada kita bagaimana caranya kita meminta hak kita. Rahimallahu ra'an samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati seseorang yang samhan, senantiasa berperilaku mudah, tidak ngeyelan, tidak ngotot, tidak menggunakan cara-cara yang keras ketika dia menjual ataupun ketika dia membeli ataupun ketika dia menagih. Kenapa demikian? Kenapa kita bisa tetap cool dengan tenang? Karena apa? Karena kita beriman, percaya bahwa rezeki kita tidak bisa diambil siapapun. Rezeki kita tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Rezeki kita tidak bisa direnggut oleh siapapun. Kalau memang itu rezeki kita, kita akan dapatkan dengan apapun caranya Allah akan antarkan kepada kita. Lau anna ahadakum arada an yahrum min rizqihi kama yahrum min ajalil atau rizqu kama atau ajaluh. Andai pun kalian itu berusaha menghindar dari jatah rezekimu, sebagaimana engkau berusaha menghindar sekat tenaga dari ajalmu, niscaya rezekimu itu akan rezekimu itu akan datang, ya. Sebagaimana ajalmu juga akan datang pada waktunya, tanpa ada yang bisa menghalangi atau menundanya. Ketika ada hak kita diambil, dirampas oleh orang lain, apalagi itu masih kerabat dan keluarga, saudara, maka memang secara hak kita boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Kita boleh mengajukan, melaporkan kepada aparat yang berwenang dalam hal ini, agar diselesaikan masalahnya melalui jalur hukum. Tetapi menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum itu membutuhkan biaya yang besar, energi yang besar, dan akan melanggengkan permusuhan di antara kita. Faslul huquq, kata Umar bin Khattab, raddul khusum fa inna faslal qada yurithu ad-dhaghain. Sebisa mungkin dua orang yang bersengketa itu diselesaikan masalahnya melalui jalur mediasi, jalur perdamaian. Karena menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum itu pasti menyisakan dhaghain, kebencian dan permusuhan. Nah, kalau ini sudah disakatakan dua bersaudara, maka ada dua hal penting. Yang pertama adalah hak yang terampas, yang kedua adalah kewajiban menjaga silaturahmi. Rasulullah SAW menyatakan, laisal wasilu bil mukafi, walakinal wasil man yasil rahma idza quti. Yang dikatakan menyambung silaturahmi adalah bukan orang yang hanya berbalas dan berbalas. Dia berkunjung, kita balas berkunjung. Dia memberi, kita membalas membeli. Bukan itu yang betul-betul dikatakan menyambung silaturahmi. Yang betul-betul dikatakan menyambung silaturahmi adalah orang yang terus berusaha menyambung silaturahminya, walaupun dari sisi lain mereka proaktif memutus, proaktif memisahkan diri, menjauh. Ya, ketika kita terus berusaha menyambung, maka itulah sejatinya silaturahmi. Allah kisahkan Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana saudara-saudaranya yang dengan sekuat tenaga berusaha memutus hubungan silaturahmi dengan dirinya. Mereka berusaha membunuhnya, bahkan menjualnya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah Nabi Yusuf membalas? Tidak. Apakah Nabi Yusuf mengungkit-ungkit karena
kebencian, dendam, tidak. Nabi Yusuf alaihissalam membalas kejahatan saudaranya dengan apa? La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada alasan lagi untuk mencela kalian pada hari ini. Karena kalian sudah menyadari kesalahan kalian dan aku pun sudah terbukti selamat. Aku pun telah terbukti terbebas dari kejahatan kalian. Sudah dimaafkan. Sehingga akhirnya mereka pun bersatu kembali. Permusuhan bukan untuk dirawat. Permusuhan bukan untuk diabadikan. Permusuhan untuk dipadamkan agar kembali menjadi kekeluargaan. Mari kita berpikir, apakah ketika Anda memutus tali silaturahmi, tidak berkunjung dengannya, tidak bertegur sapa dengannya, apakah Anda akan kembali? Tidak. Anda tidak kembali dengan cara seperti itu. Kalau tidak kembali, apa untungnya Anda memutus silaturahmi dengan mereka? Kalaupun mereka berdosa, namun dengan Anda memutus silaturahmi, Anda ikut menjadi berdosa. Akan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dinasihati. Dan kalau Anda memiliki kesanggupan untuk memaafkan, maka itu adalah sebuah kemenangan yang luar biasa. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau engkau memaafkan, maka engkau semakin dekat dengan ketakwaan. Kalau Anda maafkan demi menjaga keutuhan silaturahmi, maka itu adalah suatu keberhasilan yang luar biasa, sukses. Anda mempertahankan hubungan silaturahmi Anda dan Allah akan gantikan. Man taraka sya'nillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena dalam rangka mencari ridha Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Ta'ala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan Ibu Dia di Tangsel. Dan kembali terhubung penanya berikutnya dengan Bapak Rafiki di Aceh. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang ghulul Ustaz. Ya. Jadi saya bekerja di suatu instansi pemerintah. Saya melayani masyarakat. Jadi ketika sudah saya layani masyarakat ini suka memberi saya tips Ustaz. Ya. Saya sudah berusaha sekali menolak, terkadang menolak, tapi tetap dimasukin ke kantong lah, ke laci lah, inilah. Jadi saya juga bingung Ustaz. Ya. Uang yang saya dapatkan itu, saya tidak berhak memakannya. Pertama, kemana harus saya salurkan? Ya. Apakah saya masukkan ke kas kantor untuk biaya ATK atau apa segala macam, atau saya sedekahkan ke fakir miskin? Kemudian masyarakat juga sering datang ke kantor membawa gorengan Ustaz. Apakah ketika makan gorengan itu juga termasuk ghulul Ustaz? Baik. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Bapak Rafiki di Aceh ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW telah memberikan kaidah untuk mengetahui hadiah-hadiah yang oleh Nabi SAW dikategorikan sebagai ghulul atau bentuk korupsi atau suap. Beliau mengatakan hala jalasa fi baiti abihi aw ummih falyanzur al yuhda lahu amla. Hendaknya engkau duduk di rumahmu sendiri saja. Lihatlah siapa yang memberimu hadiah. Kalau kita tetap di rumah tidak bekerja atau sebelum kita punya jabatan ada saja yang memberi hadiah, maka hadiah yang diberikan sebelum kita menjabat atau tanpa ketika kita menjabat setelah pensiun misalnya atau berganti pos tetap saja diberi hadiah, maka itu memang betul-betul hadiah ya, itu betul-betul hadiah. Namun kalau itu diberikan karena kita menjabat dan itu jelas sekali ada kepentingan pengurusan dokumen tertentu misalnya, maka tendensinya jelas itu sekedar ada tujuan untuk apa? Untuk minta dipermudah urusannya, untuk diperlancar urusannya, dan ini adalah bentuk ghulul. Seharusnya seorang petugas itu, pegawai itu menjalankan aturan sebaik mungkin dan memberikan pelayanan kepada semua orang tanpa pilih kasih.
Karena itu sikap Anda sudah benar, tolak. Sekuat tenaga Anda tolak. Namun kalau ternyata tidak bisa dihindari karena tadi dikatakan diselipkan ke dalam laci, di dalam meja, di bawah map dan lain sebagainya, maka gunakan itu, kembalikan kepada instansi Anda, kantor Anda, untuk keperluan hal-hal yang tidak dianggarkan oleh kantor. Misalnya untuk ATK, cleaning service, untuk lain sebagainya, sehingga Anda tidak memanfaatkannya untuk diri Anda sendiri. Nah, kalau problemnya dibawakan makanan, maka sampaikan kepada yang membawakan itu jangan bawa. Kalau tetap memaksa membawa, maka sampaikan kepada mereka agar dibagikan kepada semua kantor. Bagikan kepada semua kolega Anda di kantor tersebut, jangan hanya Anda. Sehingga dengan cara seperti itu Anda tidak mendapatkan keuntungan secara personal dari hadiah-hadiah yang dibawakan oleh orang yang mendapat layanan dari Anda. Wallahu taala alam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan Bapak Rafiki di Aceh. Dan kembali terhubung penanya berikutnya Bapak Ingit di Sumbar. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Baik, pertanyaannya Bapak. Pak Ustadz. Ya. Di kampung kami di Sumatera Barat ada orang menyerahkan sawah kepada saya. Terus setelah panen dia ngasih saya padi, beras. Apakah itu riba Pak Ustadz? Berarti Bapak yang punya sawahnya? Orang kampung punya sawah. Ya. Dia katakan, ini sawah saya, peganglah. Kemudian saya bilang pinjam uang ke Bapak. Kemudian dia pinjam uang, saya bilang pakai aja lah uangnya dan sawahnya kerjakan saja. Tapi setelah panen saya dikasih padi. Ya. Apakah itu riba Pak Ustadz? Baik Bapak. Baik, barakallahu fiik wa athamukallah kepada Pak Enggit di Sumatera Barat ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW telah bersabda, kullu qardin jaranafan fawariba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Kalau Bapak tadi sudah menyatakan bahwa sawahnya digarap saja sendiri, ambil manfaatnya untuk Anda sendiri, dan Bapak tetap meminjami ya. Dan kemudian ketika pengembalian, ketika membayar, melunasi utang si yang berutang tersebut kemudian memberi hadiah, maka insya Allah tidak masalah. Namun kalau hutangnya belum dibayar, panen, ngasih kiriman hadiah padi, ngasih kiriman buah-buahan, maka jangan diterima karena itu riba. Kenapa? Karena substansinya jelas, mereka ingin agar utangnya jangan ditagih dulu, utangnya jangan diminta dulu, atau minimal diberi tangguh, atau minimal diboleh nyicil dan seterusnya. Jadi perlu dibedakan, hadiah yang diberikan secara sukarela ketika pelunasan maka itu boleh. Tapi ketika hadiah itu diberikan sebelum pelunasan maka jangan diterima karena itu adalah riba. Wallahu taala alam. Syukran jazakumullahu khairan jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan Bapak Ingit di Sumatera Barat. Kembali ke pertanyaan dari website Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Mesri Oramahi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah rumah sewa dikenakan zakat mal? Kalau ada, bagaimana cara menghitungnya? Jazakumullahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Rumah sewa, perhotelan, kendaraan, transportasi umum dan yang sejenis. Bila dari hasil menyewakan tersebut terkumpul uang 1 nisab dan berlalu 1 haul, maka wajib dizakati hasilnya. Adapun rumahnya, hotelnya, gedungnya, bangunan ruko ataupun kendaraannya, maka itu tidak dizakati. Yang dizakati apa? Adalah hasil sewanya bila terkumpul 1 nisab dan berlalu 1 tahun. Adapun bangunan yang disewakan, hotel yang disewakan,
ladang yang disewakan, kendaraan yang disewakan, mesin yang disewakan itu tidak dizakati. Wallahu taala alam. Syukran jazakumullahu khairan jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan Mas Omahi. Masih dengan pertanyaan dari website Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Suwa Wafa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita memetik buah yang pohonnya milik tetangga tapi buahnya menjulur ke tempat kita? Apakah memetiknya harus meminta izin pemilik pohonnya terlebih dahulu? Jazakumullahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa ataqakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Idealnya pemilik pohon tidak membiarkan dahannya menjulur ke ladang orang ataupun ke pekarangan orang. Karena tentu itu kan mengganggu. Namun kalau ternyata dia tidak memotongnya, maka hak kita pemilik pekarangan, pemilik ladang untuk memetik apa yang berada di atas tanah kita. Karena secara tinjauan fikih ada satu kaidah yang berbunyi, man malaka ardhon malaka ma fawqahu ila sab'i samawat wa malaka ma dunahu ila sab'i aradhin. Barang siapa yang punya sepetak tanah, maka dia punya hak memanfaatkan apa yang ada di atas tanah tersebut, ruang yang ada di tanah tersebut sampai 7 langit ke atas. Maka dia boleh bangun bangunan setinggi apapun. Sebagaimana dia juga punya hak untuk memanfaatkan ruang di bawah tanahnya, menggali di bawah tanahnya, baik untuk mendapatkan air, tambang, atau apapun ke dalam sampai lapisan bumi yang ke-7. Nah, kalau ada orang yang mengganggu, mengambil, menghalangi kita dari hak ruang kita tadi, baik pohonnya yang menjulur ke pekarangan kita atau bangunannya, maka kita punya hak untuk menuntut agar itu dipotong, ya, agar tidak mengganggu hak kita. Namun kalau ternyata tidak dipotong, maka apa yang di atas tanah kita itu boleh kita gunakan, boleh kita manfaatkan, walaupun batangnya nancap di tanah tetangga, tetapi buahnya ada di dahannya menjulur ke ladang kita, ke pekarangan kita, maka itu boleh untuk kita ambil. Wallahu taala alam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan Suwa Wafa. Dan kembali terhubung penanya berikutnya, Ibu Hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ya. Ini Ustadz, saya ini tidak punya banyak hafalan. Mohon maaf di luar tema ya Ustadz. Ya. Tidak punya banyak hafalan. Jadi kalau sholat malam atau duha atau qobliyah duhur atau asar itu sambil pegang mushaf gitu Ustadz. Ya. Tapi jadi kan banyak gerakan ya Ustadz. Pertama Ya. terus pakai kacamata, yang kedua terus mushafnya sudah terbuka Ustadz, jadi tinggal mengangkat gitu Ustadz. Ya. Nggih. Ya. Baik, barakallahu fiik wa ataqakumullah kepada Ibu di Palembang. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip boleh-boleh saja membaca dengan hafalan atau membaca dengan membuka Al-Quran. Sebagian tempat, masjid misalnya, menyediakan mushaf besar yang dibuka di depannya imam, sehingga imam itu ketika sholat membaca dari Al-Quran yang sudah terbuka terpampang di depannya, dan ini boleh-boleh saja, tidak masalah. Walaupun kadang mengharuskan kita untuk mengangkat, menutupnya, masukkan ke saku atau meletakkan di meja dan membukanya kembali, maka ini termasuk gerakan yang sedikit, apalagi itu gerakan demi kemaslahatan sholat kita, maka insya Allah tidak masalah. Allah Ta'ala alam. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan Ibu Hamba Allah di Palembang. Kembali ke pertanyaan dari website Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Valen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kami pengurus tahsin setiap bulan melakukan pembayaran guru tahsin lewat transfer, dan kami pengurus menentukan jumlah pembayaran tahsin untuk para anggota tahsin antara 50 sampai dengan 60 ribu rupiah setiap bulannya. Pembayaran anggota tahsin dilakukan setelah selesai tahsin di dalam masjid. Apakah melakukan pembayaran iuran tahsin di dalam masjid ini diperbolehkan Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa ataqakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda,
keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Yang terlarang untuk kita lakukan di masjid adalah melakukan transaksi, baik itu jual beli, sewa menyewa dan yang lainnya. Adapun melakukan pembayaran, menyerahkan barang di masjid, itu tidak terlarang selama kesepakatan akadnya tidak dilakukan di masjid. Ya, tidak dilakukan di mana? Di masjid. Karena suatu hari Nabi SAW pernah ditagih oleh seorang Arab Badui. Nabi pernah berhutang dan ditagih oleh orang Badui tersebut. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk segera membayarkan hutang orang tersebut. Dalam kisah lain, ada 2 orang yang bersengketa dalam hal jual beli korma di masjid. Kemudian Nabi SAW ketika mengetahui adanya sengketa tentang pembayaran jual beli korma di masjid tersebut, beliau mengatakan, memberikan isyarat kepada penjual agar anis, maafkan separuhnya. Maka kemudian Nabi SAW setelah memberikan arahan ini, si pembeli membayar separuh dari hak penjual. Intinya para ulama mengatakan bahwa melakukan pembayaran ataupun serah terima barang di masjid itu boleh-boleh saja dan itu tidak terlarang. Yang terlarang adalah melakukan transaksinya. Kenapa demikian? Mungkin Anda heran. Ya, karena transaksi akad itu adalah suatu hal yang mubah. Anda boleh jual, Anda boleh beli. Tetapi kalau akad itu sudah ingkrah, akad itu sudah terlaksana, disepakati, menjalankan kesepakatan itu wajib. Penjual berkewajiban menyerahkan barang, pembeli berkewajiban menyerahkan uang. Sehingga hukumnya tidak lagi mubah, hukumnya telah berubah menjadi sebuah kewajiban, dan kewajiban itu adalah ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah kesepakatan yang telah dicapai antara kalian. Sehingga para ulama kemudian membedakan antara membuat akadnya yang itu mubah, maka tidak boleh di masjid. Tapi menyerah terimakan barang atau pembayaran di masjid itu boleh. Kenapa? Karena menyerah terimakan barang ataupun pembayaran itu adalah sebuah kewajiban, dan kewajiban adalah ibadah yang harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan maka kita berdosa. Maka sekali lagi ini 2 hal yang berbeda. Kalau kita sudah pahami hukumnya, tentu kita akan bisa memahami perbedaannya dan bisa mentolerir kenapa para ulama kemudian menfatwakan serah terima barang pul ataupun uang itu boleh dilakukan di masjid. Wallahu taala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Valen. Tapi Ustaz, alhamdulillah tadi adalah pertanyaan terakhir dan sekaligus menjadi pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali menyapa pemirsa dan penyimak Fatwa TV. Ya, demikianlah para pemirsa dimanapun Anda berada, berakhir sudah perjumpaan kita pada live interaktif ini. Kami mohon maaf bagi Anda yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya, namun Anda dapat terus mengikuti live interaktif ini mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan jangan lupa untuk mengikuti live interaktif berikutnya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa' Ad-Darini hafizahullah ta'ala dengan tema konsultasi Islam pada pukul 7. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id, dan bagi Anda yang ingin mengupdate pertanyaan, Anda dapat mengunjungi website www.dewanfatwa.com tanya jawab. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bertawun bersama kami melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik, akhirnya semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami.